فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف rahimahullah. Kita bahas tentang dua nama malaikat yang menanyai mayit di dalam kuburannya. Dalam hadis Abi Dzar dalam riwayat Tirmizi atau hadis Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwasanya keduanya bernama Munkar dan Nakir. Dinamakan Munkar dan Nakir dikarenakan mayit tidak mengenal mereka. Qala rahimahullah, qauluhu man rabbuk, yakni man rabbuka alladhi khalaqak wa ta'buduhu wa takhussuhu bil ibadah, yaitu siapa Rabbmu yang menciptakanmu dan engkau ibadahi dan engkau khususkan dia dengan ibadah, sehingga mencakup dua tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Li ajli an tantazim hadhil kalimah tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Ini tujuannya agar menjadi satu antara kalimat ini, yaitu tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, sehingga man rabbuk mencakup rububiyah dan juga uluhiyah. Wa qauluhu wa ma dinuk, dan ucapan beliau apa agamamu, yakni ma amaluka alladzi tadinu bihi lillahi azza wa jal wa tataqarrabu bihi ilaihi, yaitu apa amalanmu, madinuk apa amalanmu yang engkau beragama dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Wasalis man nabiyuk, dan yang ketiga adalah siapa nabimu, yakni manin nabi alladzi tu'minu bihi wa tattabi'uh, yaitu siapa nabi yang engkau imani dan engkau ikuti itu. Qala rahimahullah qauluhu fayusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, dan Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Qala syari'a yaj'aluhum sabitina la yataraddadun wa la yatala'samuna fil jawab. Allah jadikan mereka kokoh dan tidak bimbang, tidak goyang dalam memberikan jawaban, sehingga pasti mereka menjawabnya, tidak bimbang dan tidak goyang. Wal qaulu tsabit huwa tauhid, dan yang dimaksud dengan ucapan yang kokoh adalah tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat suatu permisalan kalimat yang baik, kalimat thayyibah la ilaha illallah, seperti sebuah pohon yang baik yang dasarnya kokoh di bumi dan ujungnya cabangnya di mana ini? Di langit. Saking kuatnya dia bisa bertumbuh sampai ke atas langit. Wa qauluhu fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, yahtamilu annaha muta'alliqatun bi yusabbit. Ini ada kemungkinan kaitannya dengan fi'il yusabbit. Allah kokohkan mereka di dunia dan akhirat. Yakni annallaha, maknanya berarti bahwasanya Allah yusabbitul mu'minina fid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan kaum mukminin baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Wa yahtamilu annaha muta'alliqatun bis sabit, dan ada kemungkinan dia terkait dengan kata sabit, yang kokohnya itu. Kokoh di mana kalimat itu? Di dunia dan di akhirat, bukan tasbitnya, bukan pengokohannya. Nah, tapi ini adalah kalimat yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Ini beda muta'alliqnya, beda maknanya. Dan dua-duanya ada kemungkinan, kata beliau. Fatakunu wasfan lil qaul. Sehingga kalau pakai pendapat yang kedua ini, yusabbitnya ini jadi sifat untuk qaul. Qaul, ucapannya itu yang kokoh di dunia dan di akhirat.
Kalau yang pertama mutaliknya dengan fi'il yusabbit. Allah kokohkan kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Bil qauli sabit pakai pendapat yang kedua, mutaliknya dengan sabitnya. Kalimat itu kokoh di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga fid dunia wal akhirahnya ini ada dua kemungkinan. Bisa terkait dengan yusabbit atau terkait dengan apa? Sabit. Nah. Yakni anna hadzal qaula sabitun fid dunya wa fil akhirah. Maknanya bahwasanya ucapan ini dia kuat dan kokoh di dunia dan di akhirat. Walakinnal ma'nal awal ahsanu wa aqrab. Tapi makna yang pertama lebih bagus dan lebih dekat. Mutaliknya dengan apa? Dengan yusabbit. Allah kokohkan mereka di dunia dan di akhirat. Itu maknanya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka kokohlah kalian. Siapa yang mengokohkan mereka? Allah. Di mana ini? Di dunia. Mereka dikokohkan, dikuatkan oleh Allah sejak di dunia. Ini penguat untuk makna yang pertama. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah juga mengatakan, It yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Dan tatkala Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat bahwasanya aku bersama dengan kalian, maka kokohkanlah, ini wahyunya Allah kepada para malaikat. Apa isi perintah Allah? Fasabbitul ladzina amanu. Kokohkanlah orang-orang yang beriman. Di mana ini? Di dunia. Allah perintahkan malaikat untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Sehingga kepada yusabbit ini lebih dekat. Karena datang penguatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi orang-orang yang beriman. Fahum yasbutuna fil hayatid dunya wa fil akhirah bil qauli sabit. Sehingga mereka itu adalah orang-orang yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat berkat ucapan yang kuat itu. Karena mereka punya ucapan yang kuat itulah akhirnya mereka kuat di dunia dan di akhirat. Itu maknanya. Qauluhu, ucapan beliau, fayaqulul mu'min. Maka seorang mukmin yang ditanya tadi dia pun menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wal islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad adalah nabiku. Fayaqulul mu'min Rabbi Allah indama yuqalu lahu man rabbuk. Mukmin tadi menjawab, Rabbku adalah Allah ketika dikatakan kepadanya siapa Rabbmu. Wa yaqulu idza qila lahu ma dinuk, dan ketika dikatakan kepadanya apa agamamu, maka dia berkata fa yaqulul islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa yaqulu kadzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi idza qila lahu man nabiyyuk, dan dia menjawab ketika Muhammad adalah nabiku ketika dikatakan kepadanya siapa nabimu. Wa hina idzin yakunul jawabu shawaban. Maka saat itulah jawabannya benar. Saat dia menjawab dengan 3 jawaban ini, maka saat itu jawabannya jawaban yang benar. Fayunadi munadin minas sama. Setelah dia menjawab dengan benar, maka datanglah seorang penyeru yang menyeru dari langit. An sadaqa abdi. Telah benar hambaku, bahwasanya Rabbnya adalah Allah, agamanya Islam, nabinya Muhammad, dia telah jujur dan dia telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Bentangkan untuknya dari mana ini? Kenikmatan surga. Wa albisuhu minal jannah. Beri dia pakaian. Afrosh dikasih firosh, dikasih alas dari mana ini? Surga. Albisuhu minal jannah. Dikasih pakaian juga dari mana ini? Dari surga. Setelah lulus apa ini? Ujian. Setelah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu kemana ini? Ke surga. Sehingga ngasih dia dalam kuburan sudah dapat muqaddimah, pembukaan untuk kenikmatan apa ini? Surga. Sebagiannya sudah dia rasakan di mananya? Di kuburannya setelah menjawab pertanyaan malaikat dengan benar. Qauluhu wa ammal murtab. Adapun orang yang ragu, fayaqulu ha la adri. Ha. Pelongo, la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku cuma dengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Ditanya orang agamanya apa? Islam, orang bilang Islam.
Siapa nabinya? Orang bilang Muhammad, ya Muhammad. Siapa Rabbmu? Orang bilang Allah, ya aku pun bilang apa? Allah. Ikut-ikutan saja. Nah. Al-murtab asyak wal munafik wasyibhuhuma. Orang yang ragu, orang-orang munafik dan yang serupa dengan mereka. Fayaqulu ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Yakni lam yalijil iman fi qalbah. Iman itu enggak masuk ke dalam apanya? Hatinya. Hanya sebatas ucapan di mana ini? Lisan saja. Faqultu artinya dia mengucapkannya dengan apanya? Lisan, tapi tidak sampai masuk ke dalam apa? Hati. Lam yalij al iman qalbah. Iman enggak masuk ke dalam hatinya. Wa inna makana yaqulu kama yaqulun nasu. Dia hanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Min ghairi an yasilal imanu ila qalbih, tanpa sampai iman itu ke dalam hatinya. Wa ta'ammal qaulahu ha. Coba perhatikan ucapan orang itu ha. Ka'anna syai'an ghaba anhu. Seperti sesuatu yang hilang dari dia. Kayak sesuatu yang jauh dari dia. Enggak pernah masuk ke dalam benaknya sama sekali. Hah? Pertanyaan apa ini? Kayak gitu. Suatu yang apa ini? Ghaba anhu, suatu yang hilang dari dia. Yuridu an yatadzakkara. Dia ingin berusaha untuk apa ini? Mengingat-ingatnya. Siapa ya? Karena dulu cuma apa ini? Di dunianya ikut-ikutan saja. Dia berusaha untuk mengingat-ingatnya. Wa hadza asyaddu fit tahassur. Ini lebih parah lagi sisi penyesalannya. Kenapa? Dulu udah pernah ingat, pas ditanya malah apa ini? Lupa. Kok bisa lupa? Karena nggak masuk kemana memang? Ke hati. Mending nggak pernah apa ini? Ingat. Nah, nggak pernah menjawab dengan jawaban seperti itu. Ini kayaknya dia pernah dulu apa ini? Menjawab dengan jawaban itu di dunia. Pernah tahu. Nah, hadza asyaddu fit tahassur. An yatakhayyal annahu ya'rif hadzal jawab. Terbayangkan olehnya dia mengetahui apanya? Jawabannya. Walakin yuhalu bainahu wa bainah. Tapi ternyata dihalangi antara dia dan ingatannya tersebut. Pernah kan kayak gitu kan? Ya, mau jawab soal nahu. Ini baru lagi tadi dibaca ini. Siapa lah ini? Pernah nggak kayak gitu? Sering. Beda kalau sama sekali nggak pernah apa ini? Tahu ya, udah lewat aja biasa. Nggak ada rasa apa? Kayak gimana gitu, nggak ada. Beda dengan apa ini? Pernah diketahui. Walakin yuhalu bainahu wa bainah. Wa yuqal ha thumma yaqul sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun ikut mengatakannya. Wala yaqulu rabbi Allah wala dinil Islam wala nabi Muhammad. Dia tidak mengatakan Rabbku adalah Allah, agamaku Islam dan agamaku dan nabiku Muhammad. Li'annahu fid dunya murtabun syakun. Dia enggak bilang kayak gitu karena memang di dunia pun dia ragu. Nah. Wa hadza idza su'ila fi qabrih wa sara ahwaj ma yakunu ilal jawabis shawab. Inilah yang terjadi ketika dia ditanya di kuburannya di saat dia sangat-sangat membutuhkan jawaban yang benar. Ya'jizu, ternyata dia justru tidak mampu menjawab. Wa yaqulu la adri. Dia pun menjawab dengan jujurnya, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut mengatakannya. Idan imanuhu qaulun faqat. Maka kalau begitu imannya cuma apa ini? Ucapan saja. Allah musta'an. Ini perbandingan antara jawaban orang yang mukmin, yang khullas dengan jawabannya orang-orang apa ini? Munafik, yang dia hanya bisa menjawab ha la adri. Innama sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburan kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.